Lex dura setta scripta, sekalipun isi undang-undang itu terasa kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya dan harus dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Para ahli yang kami hormati dan para hadirin sekalian, rekan berpikir dari kubu tidak setuju yang kami banggakan, izinkanlah kami dari tim setuju untuk menyampaikan argumentasi kami terkait topik diskusi kita kali ini. Dengan saya Adini Putri dan rekan saya Ayudhya Pratik yang akan bertindak sebagai presentator. Next. Slide-nya boleh di next. Indonesia sebagai salah satu negara yang meneguhkan diri sebagai negara hukum yang demokratis, memberikan jaminan atas hak berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi sebagaimana termaktub dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Sekian para hadirin sekalian, kebebasan tersebut bukan merupakan hak yang absolut. Artinya, kebebasan tersebut tunduk kepada sejumlah pembatasan yang juga harus ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini merupakan prasyarat dalam sebuah negara demokrasi. Next. Para hadirin yang kami hormati, jaminan yang diberikan oleh konstitusi tersebut semestinya menjadi instrumen untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara konstitusional. Namun, celakanya seiring berjalannya waktu, kebebasan tersebut seringkali digunakan tanpa kendali dan tanpa batas. Hal ini tercerminkan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah dibuat. Ancaman tersebut misalnya organisasi kemasyarakatan yang menyerukan pembentukan sistem negara selain negara demokrasi, ormas yang anti Pancasila, dan yang menyerukan kekerasan pada perempuan, menyebarkan ujaran kebencian dan mengakibatkan konflik di masyarakat. Next. Hadirin yang kami hormati, ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan yang inkonstitusional. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah telah sungguh-sungguh menindak tegas setiap organisasi kemasyarakatan yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah dibuat, dan bukanlah bagai wayang yang bertindak sebagai skenario sistem yang mengaturnya. Karena sejatinya pembubaran organisasi kemasyarakatan inkonstitusional oleh pemerintah bukanlah hanya pembubaran semata-mata, karena sudah sesuai dengan koridor konstitusionalitas yang bertujuan untuk menyelamatkan Pancasila dan berdasarkan asas contrario actus, pemerintah yang mengeluarkan izin terhadap pembentukan suatu ormas juga berhak untuk mencabut suatu izin ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suatu ormas tertentu yang bertujuan untuk membedakan sekaligus melindungi organisasi kemasyarakatan yang mematuhi dan konsisten dengan berdasarkan Pancasila dan konstitusi, dan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi sebagai upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya akan dielaborasi secara lebih mendalam oleh rekan saya Ayudhya Pratiwi. Baiklah, melanjutkan pemaparan rekan kami bahwa indikator atau parameter yang digunakan oleh pemerintah untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan telah jelas diatur di dalam pasal 59 ayat 1 hingga ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa ada 3 indikasi mengapa ormas perlu dibubarkan. Yang pertama adalah ormas tersebut bertentangan pahamnya dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ormas tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta yang ketiga mengganggu stabilitas dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pun dalam mekanismenya, hadirin sekalian, pemerintah tetap mengutamakan aksi persuasif dengan mengedepankan pemberian peringatan tertulis sebagaimana tercantum dalam pasal 61. Pemberian peringatan tertulis ini apabila tidak diindahkan akan dilanjutkan dengan memberhentikan kegiatan secara sementara, dan apabila tidak diindahkan juga akan dilanjutkan dengan mencabut status badan hukum yang akan mengubarkan ormas tersebut. Selanjutnya, salah satu contoh organisasi kemasyarakatan yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran ini pun rekan kami sekalian juga telah memenuhi proses due process of law, di mana HTI diberikan kebebasan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
dan konstitusionalitas putusan pemerintah terlihat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 211 tahun 2017 yang menolak gugatan HTI seutuhnya. Juga sebagai langkah hukum selanjutnya, HTI dapat melakukan banding kepada Mahkamah Agung yang mana pada putusan nomor 27 tahun 2019 juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, rekan kami sekalian, ketika ada kekhawatiran yang mengatakan bahwa pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah akan mendegradasi dan menegasikan peran pengadilan, hal ini merupakan kekhawatiran yang tidak berdasar, rekan-rekan sekalian. Kemudian, jika kita melihat dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan pembubaran ormas oleh pemerintah tentu lebih efektif dan efisien dari penyelenggaraan waktunya. Jika pembubaran ormas oleh pengadilan membutuhkan waktu lebih dari 450 hari, maka pembubaran ormas oleh pemerintah hanya membutuhkan waktu relatif lebih singkat, di mana 7 hari dalam pemberian peringatan tertulis, dilanjutkan dengan pelarangan kegiatan secara sementara, lalu mencabut status badan hukum sekaligus membubarkan ormas tersebut. Oleh sebab itu, pembubaran ormas oleh pemerintah perlu dipahami sebagai upaya pemerintah dalam melindungi ideologi Pancasila dan menunjukkan ketegasan pemerintah dalam melakukan kontrol sosial terhadap organisasi kemasyarakatan sehingga tetap berada pada koridor konstitusionalitas. Oleh sebab itu, kami sebagai tim setuju mengajak rekan-rekan sekalian untuk memandang topik kita kali ini dari kacamata kami, sehingga kita semua akan mantap, tegas, dan lugas mendukung keberpihakan kita terhadap pemerintah untuk melakukan pembubaran ormas yang diindikasi memiliki paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan salam konstitusi.